Haleluya, saudaraku, dimanapun kita berada pada situasi saat ini, banyak hal yang bisa membuat kita ini goyah. Tetapi kalau kita dengar firman Tuhan selalu, iman kita bisa bertumbuh, karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan supaya kita tetap sukacita karena keselamatan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Kita tidak bisa gembira kalau kita tidak ada dasarnya untuk bergembira. Satu dasar yang membuat kita bisa tetap bergembira, bersukacita, yaitu satu sukacita yang permanen, yang bersumber dari Tuhan. Dalam Lukas 10 ayat 20, Tuhan Yesus bilang, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Saya bacakan Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Sukacita yang bersumber dari Roh Kudus itu permanen sifatnya. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, pohon hasil zaitun mengecewakan, lembu sapi tidak ada dalam kandang, namun aku akan beria-ria dan bersukacita karena keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi sukacita keselamatan itu nggak bisa dicuri. Paulus waktu di dalam penjara, dia bisa bersukacita. Paulus dan Silas ditangkap, dimasukkan ke penjara yang paling dalam. Penjara pada waktu itu adalah berbentuk gua. Jadi dia dikawal, dipasung lagi, tidak ada lampu, tapi di dalam penjara mereka bisa memuji Tuhan dengan suara nyaring, berdoa. Orang-orang penjara yang lain pun mendengarkan pujian mereka. Sebenarnya secara fisik, secara badani itu sulit untuk bersukacita. Tetapi karena sukacita kita tidak dari luar, tetapi sukacitanya itu dari Roh Kudus yang di dalam kita, itu tidak bisa dimatikan oleh siapapun, tidak bisa dicuri oleh siapapun. Nah, oleh sebab itu kita harus ingat dari mana kita dipanggil Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Lama, ada puluhan kali Tuhan selalu berbicara kepada bangsa Israel melalui nabi-nabinya. Ingatlah dari mana engkau dipanggil. Dan dia memperkenalkan selalu, akulah Allah ayahmu yang telah memanggil kamu dari Mesir. Dan itu selalu sering diucapkan Tuhan, baik dari Nabi Musa, baik Joshua, baik dari kitab Mazmur, baik dari kitab Yesaya, Yeremia. Tuhan selalu berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dalam Keluaran 20 ayat 2, Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, supaya aku diam di tengah-tengah kamu, akulah Tuhan Allahmu. Tuhan berkata selalu sekali, banyak sekali, di sini cukup banyak ayat-ayatnya. Nah, saudara yang kasih, mengapa Tuhan selalu mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang memanggil kamu dari tanah Mesir? Supaya bangsa Israel ingat dari mana dia dipanggil Tuhan dan apa maksud tujuan Tuhan mereka dipanggil. Jadi saudara yang kasih, kita gak boleh kehilangan sukacita. Walaupun kita di rumah saja, walaupun mungkin berkat Tuhan sudah merosot atau turun, ya agak sulit
Kita bersukacita kalau kita mengandalkan hal-hal yang dari dunia ini. Tetapi ada penghiburan kita, ada sukacita dari Roh Kudus. Dikatakan di dalam Perjanjian Baru, Paulus juga mengingatkan kita supaya kita tidak lupa dari mana kita dipanggil Tuhan. Saya ingin bacakan kepada saudara dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26. 1 Korintus 1 ayat yang ke-26. Saya bacakan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah dipilih Allah bagi dunia. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Di dalam ayat ini Rasul Paulus mengingatkan bahwasanya kebanyakan kita dipanggil bukanlah dari orang yang berkelimpahan, kelimpahan ilmu, kelimpahan kesehatan, kelimpahan harta benda, tidak banyak lah. Saudara yang kasih, rata-rata atau kebanyakan kita dipanggil dari kekurangan, kurang damai sejahtera, kurang kudus, kurang ilmu, kurang hikmat, kurang kesehatan, kurang harta, semua serba kurang. Tetapi dipanggil Allah, dipilih Allah, supaya kita ingat dari mana kita dipanggil. Makanya saja dikatakan ayat 26, ingat saja. Perlu kita ingat dari mana kita dipanggil. Nah, lalu kita ingat semua kebaikan Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa bersukacita. Kalau kita lupa dari mana kita dipanggil, apa maksud dan tujuan Tuhan manggil kita, kita bisa sedih. Bahkan kita berlarut-larut sedih dengan situasi yang kita hadapi ini. Jadi ya secara daging wajar lah kita sedikit terganggu lah ekonomi kita, ya terkungkung kebebasan kita, sehingga kemana-mana kita pun sedikit was-was, tidak seperti yang biasa. Tetapi bukan hanya kita saja yang mengalami, seluruh dunia. Kadang-kadang setan menipu, Allah Maha Kuasa, kenapa Tuhan tidak segera menyelesaikan situasi ini. Saudara yang kasih, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang masih Tuhan. Jangan kurang sukacita kita. Biarlah sukacita kita selalu dari Roh Kudus. Satu lagi sumber sukacita kita, kalau kita ini penuh Roh Kudus, suka bersekutu dengan Tuhan, ya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sukacita. Karena kerajaan Allah bukan soal makan, bukan soal minum, bukan soal pakaian. Memang perlunya kita makan, tahunya Tuhan kita perlu makan, perlunya pakaian, perlunya semua ya kebutuhan hidup ini. Tetapi itu ditambahkan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bersukacitalah. Itu sukacita yang dari Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan bilang kerajaan Allah itu bukan soal makan, bukan soal minum, bukan soal pakaian, tapi soal
damai sejahtera dari Roh Kudus, sukacita dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang di dalam kita itu memproduksi sukacita, memproduksi damai sejahtera, ketenangan, kebahagiaan. Maka kita harus selalu kontak dengan Roh Kudus, kontak dengan Tuhan, undang hadirat Tuhan, selalu memandang pada Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita perlu renungkan firman Tuhan supaya kita bisa sukacita. Selalu kita lihat perkara-perkara kekal, perkara-perkara surga. Hidup kita di dunia ini sementaranya, enggaknya selama-lamanya kita di dunia ini. Ya, Paulus pun pernah mengalami kelemahan, kekurangan. Aku tahu itu kelebihan, aku tahu kekurangan. Tapi dia selalu di penjara Filipi, dia berkata, aku berkata kepadamu bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan kepadamu bersukacitalah. Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 4, Tuhan mau dia, Tuhan sudah memberikan sukacita dia walaupun dia di penjara. Orang yang di dalam penjara berkata kepada orang atau anak-anak Tuhan yang di luar penjara supaya anak-anak Tuhan yang di luar penjara yang bebas ini bersukacita. Bagaimana mungkin Paulus yang dalam penjara menghibur orang-orang yang di luar penjara? Seolah-olah yang dalam penjara itu lebih bersukacita. Yang menjadi masalah bukan saat dalam penjara dan luar penjara yang membuat kita bersukacita. Yang membuat Paulus bersukacita bukan karena dia dalam penjara, tetapi karena persekutuannya dengan Yesus. Walaupun dalam penjara, sukacitanya tak mengalir, sehingga dia bisa menghibur orang yang berduka cita karena ada tantangan di luar penjara. Anak-anak Tuhan di luar penjara walaupun dia bebas melakukan aktivitas, tapi dia mengalami aniaya. Jadi dalam penjara pun Paulus bisa menghibur orang-orang yang di luar penjara bersukacita. Karena sukacita Paulus bersumber dari Roh Kudus. Nah, kita juga begitu. Entahkah kita di penjara, entahkah kita di dalam rumah seperti kena di dalam penjara rasanya. Gak masalah itu, yang penting kita intim dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Itu membuat kita terus bersukacita. Jadi ingatlah kebaikan Tuhan. Ingat rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Walaupun sekarang nampaknya secara mata badani ini rasanya semakin lama semakin suram, percayalah. Segala sesuatu indah pada waktunya. Enggaknya terus corona ini, saudara, sementara ini. Tapi setelah ini nanti ada pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan. Di saat pandemi ini pun pasti ada pemeliharaan Tuhan. Ada jaminan Tuhan. Nah, itu sebabnya kita selalu renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga kita tetap percaya, tetap beriman. Jadi saudaraku, tidak ada alasan kita bersungut-sungut atau lemah atau tawar hati atau mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan situasi ini. Tidak usah. Jalani aja dengan happy. Nah, kalau kita bisa sukacita, imun kita pun, daya tahan tubuh kita pun meningkat. Ya, kemudian pun berkat Tuhan itu datang. Kalau kita bersukacita itu tanda orang beriman. Itu sebabnya Tuhan bilang, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau Filipi 4 ayat 4 itu disuruh bersukacita, ya namanya hidup ini gak mungkin lah gak ada takut, gak ada khawatir, pastilah ada. Makanya Paulus bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir. Kalaupun khawatir, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara yang kasih, Tuhan mau supaya anak-anaknya bersukacita. Ya, tetap ada damai di hati kita. Jadi kita harus ingat bahwasanya ada Bapa di sorga, Bapa yang baik yang menyertai kita.
Yohanes 15 ayat 16 pasti saudara ingat. Itu ayat yang favorit sama kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku berikan padamu. Jadi Tuhan berkata, kita ini sudah dipanggil, dipilih Tuhan jadi anaknya. Jadi kita gak perlu kesepian, ada Bapa di sorga. Semuanya apa yang terjadi dalam hidup kita atas pengetahuan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara yang kasih, anak-anak Tuhan nggak akan dibiarkan Tuhan. Lagi pula kita anak-anak Tuhan saling mengasihi. Kalau memang benar-benar saudara tidak ada sesuatu untuk dimakan, jangan segan-segan hubungi kami. Ya, kita anak-anak Tuhan saling menolong, saling menguatkan. Enggak mungkin saudara terlantar. Kita yang kuat, kita menanggung yang lemah. Tidak ada anak Tuhan yang kelaparan. Kalau memang ada anak Tuhan yang sangat kekurangan, hubungi kami. Sedapat mungkin seberapa yang bisa kita buat, karena kita saudara, kita ini keluarga Allah sampai ke surga. Kita harus saling mengasihi. Di sini kita tunjukkan kita saling mengasihi. Jadi saudara-saudara yang kasih, biarlah kita semua ingat ada maksud Tuhan yang indah dalam hidup kita. Kita dipilih sejak semula supaya kita dibenarkan, supaya kita dikuduskan, dan kita diubahkan segambar dengan Yesus. Jadi saudara yang kasih, ingatlah ada rencana Tuhan yang sangat indah dalam hidup kita. Kuncinya saudara yang kasih, ingat kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 1-3 kan, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia mahkotai engkau dengan kasih setia, yang mengubah masa mudamu seperti burung rajawan. Jadi firman Tuhan bilang kalau kita ingat kebaikan Tuhan, banyak ucapan syukur. Ingatlah dari dulu pun sudah dipiara Tuhan, dulu pun banyak masalah tolong Tuhan. Banyak kali ya, kebaikan-kebaikan Tuhan yang lalu ditolong Tuhan juga. Ini pun ditolong Tuhan juga. Hanya setan yang menuduh kita, kali ini habislah kau, kali ini hancurlah kau. Itu suara setan saudara. Jangan dengar, lawan dia dengan iman yang teguh. Semua yang negatif-negatif itu dari iblis itu. Bapa di sorga ingin anaknya bahagia. Walaupun masa pandemi ini dipiara Tuhan, Tuhan mau kita sukacita. Di rumah aja pun kita bisa sukacita. Ya, kalau orang bilang ya bosan-bosan, ya sedikit bosan, tapi ya yang membuat kita nggak bosan itu kalau kita, saudara yang kasih, mengalami hadirat Tuhan. Tapi kalau memang kita jauh dari Tuhan, ya memang bosan benar lah. Jadi ya perlu kita tambahlah persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, kita dengar nyanyian rohani, semakin banyak kita membaca merenungkan firman, semakin kita belajar firman Tuhan. Saya yakin selesai pandemi ini banyak orang yang lapar haus akan kebenaran, banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan, saudara yang melayaninya. Jadi supaya saudara juga bisa melayani dengan baik, ya kesempatan kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, melengkapi diri kita. Jadi saudara yang kasih, apapun yang terjadi bersukacitalah. 1 Tesalonika 5 mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Dalam masa pandemi pun, dalam masa ini masalah kekurangan, harus di rumah saja, ya sukacita, firman Tuhan bilang sukacita. Nah saudara-saudara yang kasih, biarlah kita tidak goyah, maju terus sedapat mungkin. Ya, kalau kita bisa menangkan jiwa itu bisa menambah sukacita kita. Ada sukacita kalau satu orang bertobat,
malaikat bersukacita, kita juga bersukacita. Saudara yang kasih, kalau kita bisa membawa jiwa-jiwa datang selamat, kita juga sukacita. Bukan hanya jiwa saja yang sukacita, kita sukacita bisa membawa orang-orang datang pada Yesus. Biar kita semua sukacita. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.